saudari, selamat sejahtera kita semua dan terima kasih buat Om dan Tante, Bapak Ibu Gembala yang memberi kesempatan untuk melayani. Bapak Ibu saudara-saudari, saya melayani di GPDI Immanuel Probodo di Sidoarjo dan istri satu, anak satu, Bapak Ibu saudara-saudari. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita buka dalam Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandukan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Bapak Ibu saudara-saudari, ayat ini adalah Yesus sementara mengkonfrontasi Petrus. Yesus sementara mengkonfrontasi Petrus, bukan Petrusnya, tapi spirit dari Petrus sendiri. Karena ayat ini mengatakan bahwa ternyata pikiran manusia dapat menjadi batu sandungan bagi orang percaya. Nah sekarang pagi ini, siang ini Bapak Ibu, saya memberi tema, apa alat ukurmu? Apa alat ukurmu? Ayat ini Bapak Ibu saudara adalah ayat di mana menceritakan tentang di mana Petrus menahan Yesus untuk pergi ke Yerusalem. Pada ayat-ayat sebelumnya, ayat 15, ayat 16, Petrus mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat. Dan Yesus mengatakan, benar apa yang kau katakan. Tapi ketika mereka akan mengadakan perjalanan, Petrus menarik Yesus dan mengatakan, tidak usah ke sana, tidak usah pergi. Apa yang engkau pikirkan untuk pergi ke Yerusalem? Kemudian Kristus dengan tegas mengatakan bahwa pikiranmu adalah batu sandungan bagi orang percaya. Bapak Ibu saudara-saudara, dari peristiwa ini saya mendapatkan beberapa bagian tentang alat ukur. Apa yang menjadi alat ukurmu hari-hari ini? Ingat, Kristus mengecam apa yang diukurkan Petrus kepada Kristus. Pikiran dari Petrus adalah standar dari pikiran manusia, dan itu diukurkan kepada Kristus. Dan Kristus mengecam apa yang Petrus katakan itu. Dan Yesus mengatakan, kamu adalah batu sandungan. Bahkan Yesus mengatakan, enyahlah kau iblis. Ini suatu perkataan yang sangat keras dan tegas dari Kristus kepada Petrus. Nah hari-hari ini Bapak Ibu saudara-saudari, ada banyak orang yang memiliki alat ukur yang berbeda. Nah ada beberapa hal secara singkat Bapak Ibu, saya masuk pada alat ukur. Yang pertama Bapak Ibu saudara-saudari, kita mengukur kebesaran seseorang. Kita mengukur kebesaran seseorang. Ukuran kebesaran dunia dan kerajaan Allah berbeda tentang ukuran kebesaran. Dunia, ukuran kebesaran dari dunia, level kebesaran seseorang akan menentukan fasilitas yang ia dapatkan. Ini dunia. Jadi ketika orang itu memiliki jabatan, orang itu memiliki pengaruh, orang itu ada di pucuk pimpinan tertinggi, semakin besar, semakin tinggi level kebesarannya, maka akan menentukan fasilitas yang ia dapatkan. Semakin tinggi posisi kita, semakin tinggi servis yang akan diberikan oleh dunia. Ini dunia. Jadi orang semakin besar, orang semakin tinggi jabatannya, semakin tinggi juga fasilitas yang akan dia terima, semakin tinggi juga apa yang akan dia dapatkan. Ini ukuran dunia Bapak Ibu saudara-saudari. Orang-orang mengukur seseorang dengan apa dan bagaimana pencapaiannya. Orang-orang mengukur apa dan sudah sejauh mana apa yang dia dapatkan. Semakin tinggi jabatannya, semakin besar pengaruhnya, semakin besar juga fasilitas yang akan dia terima. Tapi bagaimana dengan alat ukur yang diberikan oleh kerajaan sorga? Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana dengan sorga memberikan ukuran terhadap kebesaran? Kalau dunia semakin besar, semakin tinggi levelnya,
maka semakin banyak juga yang akan dia dapatkan. Semakin banyak orang akan melayani dia. Bagaimana dengan sorga, Bapak Ibu Saudara-saudari? Kita buka Lukas 22 ayat 24 sampai 27. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan, perhatikan, yang terbesar di antara kamu, hendaklah menjadi sebagai yang paling mudah dan pemimpin sebagai pelayan. Dunia, level kebesaran dunia, jabatan, semakin besar pengaruhnya, orang akan datang untuk memberi yang terbaik kepada orang itu. Itu ukuran kebesaran yang dibangun oleh dunia. Di dalam kerajaan Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari, yang paling besar, mereka adalah orang-orang yang harus melayani. Yang paling besar di dalam kerajaan Allah, yang paling besar harus melayani. Di dalam dunia yang terbesar itu yang harus dilayani. Bedakan Bapak Ibu Saudara-saudari. Kerajaan sorga, alat ukur kerajaan sorga, mereka yang paling besar harus melayani. Tapi dunia yang terbesar itu harus dilayani. Beda Bapak Ibu Saudara-saudari. Mengapa banyak orang kecewa? Mengapa? Karena mereka minta dilayani. Mengapa banyak orang kecewa? Banyak orang yang mundur karena mereka minta untuk dilayani. Padahal di kerajaan surga, di rumah Tuhan, kita semua harus menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Kita harus melayani Tuhan. Entah apapun jabatanmu di dunia sana, entah apapun latar belakangmu, kaya, miskin, susah, di rumah Tuhan, alat ukur surga, mereka yang terbesar adalah mereka yang mau melayani. Dengan dunia Bapak Ibu, entah apapun latar belakangmu, dari keluarga, di ngeraket, keluarga mana Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau sudah di gereja, di rumah Tuhan, yang terbesar di hadapan Tuhan adalah mereka yang mau melayani. Banyak orang kecewa di gereja karena mereka mau dilayani, mereka mau diapresiasi, mereka mau dihormati, mereka mau dihargai. Bapak Ibu jemaat Tuhan, hati-hati, Tuhan sementara menilai kita. Dan cara Tuhan mengukur dan menilai berbeda dengan cara dunia mengukur dan menilai. Ada banyak orang yang begitu lemah dengan ketika mereka mendapati harapan-harapan mereka tak sesuai dengan kenyataan. Di rumah Tuhan kita harus melayani. Apresiasi datang dari Tuhan. Kita orang percaya harus melayani. Karena yang terbesar di hadapan Tuhan adalah mereka yang giat dalam pelayanan. Mereka yang mau memberi diri untuk melayani. Sangat sulit untuk mencari sekarang tipe-tipe orang yang memiliki hati yang mau melayani. Kiranya jemaat, saya percaya tempat ini adalah jemaat-jemaat yang kuat dan setia melayani. Amin Bapak Ibu. Ya Tuhan, cepat. Yang pertama, ukuran kebesaran di hadapan dunia semakin besar, semakin tinggi, mereka akan dilayani. Tapi di kerajaan surga, di hadapan Tuhan yang besar adalah orang-orang yang mau melayani. Yang kedua, ukuran kekayaan. Ada dua versi kekayaan. Yang pertama, kaya di hadapan Allah. Yang kedua, kaya di hadapan dunia. Kita buka dalam Lukas 12, Bapak Ibu.
ayat 21. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kaya di hadapan Allah, kaya di hadapan dunia. Nah, mari melihat Bapak Ibu parameter kekayaan di hadapan Tuhan. Lukas 12 ayat 16 sampai 21 juga kita baca. Parameter kekayaan di hadapan Allah. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 14. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Setelah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti. Parameter kekayaan di hadapan Tuhan berbeda dengan kekayaan di hadapan dunia. Orang yang kaya di hadapan dunia adalah ketika mereka mampu menimbun semua kekayaan mereka. Ketika mereka mampu mengumpulkan semua, mereka timbun sebanyak-banyaknya. Jika kita mencatat, percuma kamu timbun sebanyak-banyaknya, karena suatu kelak kamu akan mati. Dan apa yang akan kamu bawa, itu apa yang akan kamu bawa ke surga, itu tidak seperti yang Anda pikirkan di dunia. Semua harta dan kekayaan dunia akan tertinggal semua. Parameter kekayaan di hadapan Allah dan di hadapan dunia itu sangat berbeda. Ada begitu banyak orang yang begitu fight, Bapak Ibu Saudara. Mereka bekerja dengan sekeras-kerasnya. Benar, itu diwajibkan sebagai orang percaya, kan? Tapi terkadang Bapak Ibu Saudara, harta dan kekayaan itu telah menjadi berhala baru di era sekarang. Mereka meninggalkan semuanya, mereka meninggalkan keluarga, maka mereka meninggalkan iman mereka hanya untuk mendapatkan popularitas dan kekayaan. Tetapi parameter kekayaan di hadapan Tuhan berbeda sekali, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Apa sih Bapak Ibu parameter kekayaan di hadapan Tuhan? Parameter kekayaan di mata Tuhan bukan seberapa banyak harta yang berhasil kita kumpulkan. Sekali lagi, parameter kekayaan di mata Tuhan bukan seberapa banyak harta yang berhasil kita kumpulkan, tetapi seberapa banyak yang telah kita salurkan. Dunia dalam parameter soal kekayaan timbun sebanyak-banyaknya. Tapi parameter kekayaan di hadapan Tuhan dalam kerajaan sorga, alat ukur kekayaan dalam kerajaan sorga adalah seberapa banyak yang telah kita salurkan. Dunia, berapa banyak yang kita kumpulkan. Tuhan, berapa banyak yang telah kita salurkan. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin? Sekali lagi, dunia, alat ukur dunia, parameter dunia. Orang kaya seberapa banyak yang telah kita
berbeda parameter sorga. Seberapa banyak yang kita salurkan. Amin Bapak Ibu. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, saya akhiri dengan ini. Alat ukur kebesaran di mata dunia dan surga. Dunia dilayani, surga kita harus melayani. Alat ukur kekayaan surga dan dunia. Dunia semakin banyak Anda kumpulkan, Anda disebut Anda orang kaya. Tapi surga semakin banyak Anda salurkan, itu disebut Anda kaya. Yang terakhir, ukuran penilaian. Ukuran penilaian. Dunia, apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Surga, mengapa kau melakukannya? Berbeda bukan? Dunia, apa yang kau lakukan? Surga, mengapa kau melakukannya? Bapak Ibu, kita sekarang terkondisikan dengan spirit terhadap sesuatu yang semu. Kita harus kembali kepada spirit awal Bapak Ibu, tentang kekekalan. Dunia sementara memberi spirit pada Bapak Ibu dan saya, spirit yang semu. Apa itu sesuatu yang semu Bapak? Yang semu itu mobil itu semu, motor itu semu, harta dunia itu semu. Mobil Bapak Ibu beli sekarang 200 juta, jual 2 tahun lagi itu turun harga. Itu semu. Sesuatu yang semu Bapak Ibu, nilainya pasti turun. Itu dunia. Sesuatu yang semu, yang Bapak Ibu kejar, yang Bapak Ibu kumpul hari-hari, itu nilainya turun. Sedangkan yang kekal, apa sih itu yang kekal? Doa, itu kekal. Puasa, itu kekal. Melayani, itu kekal. Beribadah, itu kekal. Berkorban, itu kekal. Memberi yang terbaik untuk Tuhan, itu kekal. Memberi diri untuk melayani, dipakai untuk kemuliaan Tuhan, itu kekal. Memberi waktu untuk pelayanan, memberi waktu untuk Tuhan, itu kekal. Anda datang di rumah Tuhan, ini kekal Bapak Ibu saudara-saudari. Ini hasilnya pada kekekalan. Tapi dunia semu, mobil, motor, semua semu, nilainya turun Bapak Ibu saudara-saudari. Tapi untuk yang kekal, nilainya tidak pernah turun. Kualitasnya tetap terjaga. Kenapa? Kekal. Semakin Bapak Ibu melipatkan diri pada ukuran kekekalan, itu tidak akan pernah turun nilainya Bapak Ibu saudara-saudari. Pertama naik di hadapan Tuhan. Sekarang apa ukurmu hari-hari ini? Bapak Ibu ingat, di kekekalan ukuran manusia tidak dipakai, karena di kekekalan ukuran dari Tuhan yang akan dipakai. Hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan alat ukur kita, standar yang kita ukur. Hati-hati, karena di hadapan Tuhan semua berbeda. Dan di kerajaan surga alat ukur manusia tidak akan dipakai. Ukuran yang dipakai oleh manusia tidak akan pernah dipakai, karena yang akan dipakai ukuran dari Tuhan. Saya percaya di kekekalan akan banyak kejutan yang akan kita lihat, karena di kekekalan Tuhan pakai ukurannya. Mari Bapak Ibu hari-hari ini ubah cara pikir, cara pandang kita. Perbanyaklah orientasi hidup pada dasar kekekalan, karena dalam kekekalan semuanya itu akan bertambah nilainya, akan
akan semakin naik nilainya, tapi di dunia akan semakin turun nilainya. Biarlah hidup kita memberi untuk Tuhan, Tuhan pakai untuk memuliakan Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara-saudari.